Nggih sampun, gak dugi niki. Pantes. Oke. Pak Yahya, monggo dimulai Pak. Pak Yahya Abdulanis. Nggih. Monggo jaringan yang lancar saged napa share screen untuk tugas kita. Anton ini nanti kok harus ya. Iya. Bor, piye? Siji. Bertiga. Niki sampun nggih. Monggo Pak Mif, dimulai nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mif sama Bu Ninis, kita sudah bergabung dalam bertiga ini. Untuk kasus yang di LMS itu ada beberapa kasus, mulai dari yang SD sampai SMK, SMP, SMA ya. Nah itu yang kita pilih itu mana Pak? Menurut jenengan? Kalau di TK enggak, karena kita bukan TK. Kalau SD mungkin saya, tapi kalau SD kan saya kalah sama Pak Miftah sama Bu Ninis. Lebih cenderung ke yang SMP atau SMK ya enaknya. Terus Bundi? Oh, kita itu tadi disuruh milih salah satu tak Pak? Iya, itu dulu. Salah satu Walah. saja, jangan banyak-banyak. Pilih satu saja. Monggo. Iya. Sudah Yang jenengan SMP Pak. Ini tengah-tengah SMP. SMP monggo. Tengah-tengah. SMP Caranya Pak Dudi Dam. Screen apa? Itu ya apa, Bu? Share screen. Iya. Itu loh Pak, sebelah angkat tangan ini Pak. Sebelah angkat tangan. Oh ini lah, tak coba ya. Nggih. Sampeyan ta, Pak? Nah, kelihatan lah. Bisa. Tak aturnya. Penyabar itu kan kata imbuhan. Kata dasar ya. Ya lah. Dudi Dam. Pak Dudi Dam. Ya, berarti monggo kalau disepakati Pak Dudi Dam. Tadi saya pun baca sih 5-5-nya. Sing enak ndi Bu? Monggo Bu. Sing enak sing mau. Tahu. Kelihatannya enak sing di. Enggak sih, sama aja. Karena ini semuanya kan daring. Kalau SMK tadi itu dia pakai model pembelajaran discovery learning. Jadi anak-anak itu dibebaskan untuk mencari informasi secara mandiri, terus endingnya gurunya ngasih penguatan. Sama aja kok semuanya. Kalau Pak Dudi Dam itu skenario pembelajarannya itu ada 3 langkah. Yang pertama diskusi, habis diskusi kemudian anak-anak dibuat individu sama individu pasangan kelompok ya. Bukan kelompok. Kelompok kecil, kemudian dikelompokkan besar, kemudian diberikan tugas lagi. Sama aja sih, nggak ada yang ribet. Oke. Sing Pak, kan kalau kita ambil SD kan kayaknya nggak mungkin karena kan kelompok lain kan sudah banyak mayoritas yang SD. Jadi kita cari yang kasus yang sekiranya tidak diangkat sama kelompok yang lain. Kelompok yang lain ada yang SMP tak Pak selain Pak Miftah Khairi? Betul nonton nggih? Nggak ada. SMK wae ta. Ya SMK wae. SMP aja. SMP mawon lho Pak. Tengah-tengah. SMP ku mari individu dek balik kelompok. Mari kelompok dek dipecah individu mana? Karena jenjang akhir, jadi dia itu gurunya itu sekalian mau
sumatif. Pak Dudidam, seorang guru SMP ingin mengajarkan murid-murid. Monggo. Iki langsung buat slide aja itu, Pak. Ya tadi kan kalau pertanyaannya itu kan kita kan disuruh menganalisa kebutuhan murid. Pak Ya, Miftah. gini aja. Pak Miftah, tak aku sih ya, membacakan kasusnya terus nanti langsung disiasati untuk dicatat. Ya, Pak. Ya, pertama bismillahirrahmanirrahim. Untuk SMP, Pak Dudidam, seorang guru SMP ingin mengajarkan murid-muridnya materi tentang iklan. Tujuan pembelajarannya adalah murid dapat menangkap makna secara kontekstual terkait fungsi sosial, struktur teks, unsur kebahasaan dari iklan tentang produk dan jasa. Jadi intinya itu membuat iklan. Ya. Kemudian Pak Dudidam membuat skenario pembelajarannya supaya anak-anak itu paham, bisa menguasai. Itu langkahnya adalah pertama diskusi seluruh kelas. Jadi di awal pembelajaran Pak Dudidam melakukan diskusi untuk memperkenalkan murid pada topik tentang iklan, tentang menggunakan beberapa pertanyaan pemandu seperti apa yang membedakan perbedaan antara iklan dan bentuk tulisan lain. Berarti yang pertama ini Pak Dudidam ya yang aktif, artinya memberi materi gitu ya, di slide-kan atau apa bentuk itu ya. Terus yang kedua, kerja individu, pasangan, kelompok kecil. Pak Dudidam meminta murid melakukan kegiatan tulis berbagi dengan pasangan. Loh, ini maksudnya apa, Pak? Kegiatan berpasangan itu untuk ini loh Pak, sharing. Kamu punya contoh iklan apa? Saya punya contoh iklan ini. Tukar informasi. Jadi misal saya punya iklan, Pak Yahya punya contoh iklan sabun cuci piring. Nah, nanti kita sharing kayak gitu. Iklan mana yang sekiranya kontennya baik, terus ada kok di bawahnya. Secara individu, murid akan diminta menulis 3 hingga 5 iklan yang menarik. Biasa itu Pak, arek-arek SMP itu ngeprint anggon kuwi. Gawe iklan-iklan ini iki ngeprint terus. Ya udah SMP, murid Pak Miftah. Mereka lalu pelajaran apa bahasa Indo mungkin Pak? Iya mungkin bahasa Indo Pak. Soalnya banyak loh iklan-iklan terus di print. Ini makna kata cerdas. Iya. Terus Pak lanjut Pak. Setiap pasangan kemudian berbagi dengan pasangan lain. Apa makna kata cerdas? Pinter. Setelah itu Pak Dudidam melakukan diskusi dengan seluruh kelas yang akan menggunakan daftar iklan yang tertulis oleh masing-masing kelompok sebagai contoh. Kemudian membahasnya dengan menekankan pada satu, target. Siapa targetnya? Terus yang kedua, pesan utama yang dalam iklan tersebut. Terus mengapa iklan itu kok lebih efektif daripada yang lain. Kemudian Pak Dudidam lalu memperjelas konsep dan istilah periklanan sesuai kebutuhan. Kemudian Pak Dudidam membagi kelompok kecil kerja. Itu murid disuruh akan membentuk kelompok yang terdiri dari 4-5 orang untuk berdiskusi kelebihan dan kekurangan berbagai jenis iklan. Kelompok ini beda Pak dengan kelompok yang awal. Ya Bu Ninis. Beda sepertinya. Beda ya. Kemudian setiap kelompok akan diberikan selembar kertas dan bekerja di meja mereka.
Setiap lembar kerja grafik memiliki tiket. Apa tiket itu, Pak? Untuk menuliskan kelebihan dan kekurangan untuk jenis iklan tertentu. Misalnya radio, TV, internet, cetak, billboard. Kemudian setiap kelompok akan melakukan brainstorming dan melihat dua kelebihan dan kekurangan dan jenis iklan tertentu. Dengan menggunakan isyarat yang diberikan guru, setiap kelompok kemudian pindah ke meja kelompok lain. Oh, ini berarti pindah. Mereka membaca masukan yang telah ditulis sebelumnya dan menambahkan dua kelebihan dan kekurangannya lagi. Terus berlanjut demikian sampai setiap kelompok memiliki kesempatan untuk membahas semua jenis iklan. Oh, berarti muter ini. Yang 4, Pak Duditam lalu mengumpulkan kembali murid sebagai satu kelompok besar. Ia lalu memfasilitasi diskusi yang diperlukan untuk memperjelas atau memperluas pemahaman konsep seperti target audiens, kejelasan pesan, dan penggunaan fitur kebahasaan dan desain seperti pemilihan judul, teks, gambar, dan format. 5, Pak Duditam lalu memberikan tugas individu. Setelah kelompok-kelompok tadi, kemudian Pak Duditam memberikan tugas individu. Ia membedakan penugasannya sesuai dengan kemampuan murid. Tugas yang harus dikerjakan murid adalah membuat iklan secara efektif, akan mempromosikan produk atau jasa atau acara sesuai dengan dijelaskan skenario yang diberikan. Apa ya? Aku keluar. Pak Duditam menetapkan skenario tugas yang berjenjang sesuai dengan pengetahuan pemahaman konsep murid-muridnya. Perbedaan skenario-nya adalah skenario 1 bersifat lebih konkret dan terstruktur dengan petunjuk langkah demi langkah dan mencakup semua informasi yang diperlukan untuk skenario untuk menyelesaikan tugas. Skenario 2 kurang terstruktur dan lebih terbuka dibandingkan skenario pertama. Skenario 3 bersifat konseptual dan terbuka dan membutuhkan riset. 7, Pak Duditam mendorong murid untuk memilih lokasi di kelas yang mendukung cara mereka belajar dengan baik, misalnya sendirian, di tempat yang tenang, dekat taman, untuk memudahkan bertanya jika bingung, atau di area ruangan yang lebih ramai bersama murid-murid lain yang memungkinkan mereka untuk saling berbagi ide. Terus di apa lagi, Bu? Halo. Halo. Sudah kita kembali ke pertanyaan yang ke atas, Pak Yahya. Yang diminta itu ada 3 poin. Jadi kita itu disuruh menganalisa dari cerita itu. Yang pertama, apa kebutuhan murid yang berusaha dipenuhi oleh guru? Nah, di modul kemarin kan sudah dikasih informasi bahwasanya kebutuhan murid yang harus dipenuhi oleh guru itu ada 3 poin. Yang pertama adalah kebutuhan akan kesiapan belajar, kemudian minat belajar, sama profil belajar murid. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya itu bisa di-scroll ke atas, Pak Yahya itu. Atas pertanyaan ini. Cara guru yang mana? Kemudian kan ada lagi pertanyaan. Kemudian cara guru menentukan kebutuhan belajar muridnya itu gimana? Yo, kita peta nih. Yang pertama itu ada kesiapan belajar. Kesiapan belajar itu dari cerita yang mana? Kalau saya menangkapnya itu dari ini diskusi kelas yang Pak Duditam
maringi napa fasilitas diskusi seluruh kelas dengan menggunakan beberapa pertanyaan pemandu tentang topik iklan. Kemudian kalau minat murid itu terlihat dari ini Pak Dudidam yang tadi itu loh, yang kelompok kecil disuruh napa? Nuliskan 3 hingga 5 iklan yang menarik. Langkah yang kedua itu loh Pak, yang kerja individu atau pasangan atau kelompok kecil. Kemudian kalau profil belajar, gaya belajar itu yang tadi, yang di akhir, yang Pak Dudidam ngasih nopo pilihan sama muridnya, kamu mau belajar di lokasi kelas yang mana, posisi kelas yang mana yang sekiranya kamu bisa nyaman, bisa cari kondisi kelas yang sepi kah, atau yang rame, kayak gitu. Kalau menurut saya sih kayak gitu, soalnya tadi siang itu saya sudah coba buka-buka, googling gitu loh, cari referensi. Monggo saya barangkali Pak Mirta, Pak Yahya juga tadi sudah cari beberapa referensi. Ya, betul. Setuju seperti itu. Terus sekarang ini gimana apa ya? Coba lihat ini ya tempat yang foto itu. Dijawab narasi ataukah sing iki mau ketok ta? Buat tabel-tabel yang ini tadi. Ketok ta, Bu? Langsung kita jawab, kita masukkan di tabel itu ta, jawabnya ini. Misalkan pertanyaan pertama. Mungkin mau unmute. Apa kita buat apa semacam slide gitu ya? Langsung Slide kita aja, jawab. Pak, kayak Misalkan biasanya. pertanyaan pertama. Yeah. Slide aja ya? Yeah, slide Oh, mawon. ya. Karena itu nanti tempatnya akan banyak. Biasa, ayo Pak Yeah. Yahya, aku tak. Ya apa sih aku loh. Canva ta? Pakai Canva ta? Berarti kita buat konsepnya Canva dulu. ya. Nggih, nanti konsepnya itu per ini Iya. dulu. Terus Pak, saya nggak ngatasi Pak ininya. Apa itu jenenge wifi nih? Ya wis wis. Iya, podo. Konku yang ngono, lap-lap ya. Nggih, ati karep tapi iki sing sendut-sendutku tak kok. Pak Yahya bekne wifi-ne banter. Iya iya sebentar ya. Apa nek Canva ta? Nggih. Ya sebentar tak buatkan. Nah ini aku aksinya. Pertanyaannya mau dikasih dong, Bu. Iya, Bu. Dalam. Pertanyaan yang ditampilkan Pak Miftah pertanyaannya itu tadi di atas cerita skenario, Pak. Di atas YouTube-nya itu loh ada pertanyaan 1 2 3 4. Oh iya iya. Dari skenario pembelajaran itu ta. Ini ta. Memvariasikan materi. Nanti 1 kotak, 1 soal itu aja. Engko tak apiane meni-meni. Pak sampean sama aksi nyata ta? Ini kita rame gitu, enggak rame. Ayo. Bising mau ceriwis. Akeh koma ceriwis. Cerewet. Tapi
Saya buka sebentar ya. Jadi kita ya, yang pertanyaan ini memvariasikan Kan itu materi Pak, berdasarkan kebutuhan. Bawahnya yang Kan itu, 1, 2, Pak. 3. Yang bawahnya. Dari skenario Saya pembelajaran yang perhatikan, telah Pak. ditelaah, apakah kebutuhan murid belajar yang harus dipenuhi oleh guru tersebut? Nah, itu. Dulu video pas. Apa? Bentar Bu ya. Iya, harus skenario Ya, ya. betul. Ya, betul. Iya. Kebutuhan belajar apa Bu ini, Bu? Apa nih? Nah, itu apakah kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh guru tersebut? Ya Pak, di DAM ini Pak berusaha memenuhi 3 kebutuhan tadi. Apakah tiga-tiganya itu? Setelah muncul. Ya, iya Pak. Tiga-tiganya ada kok. Bu, mohon izin dulu sebentar. Pak, saya share di grup ya. Pak Miftah, barusan saya bikin grup untuk kita bertiga dulu buat tugas ini tok. Oke. Kemudian di PDF ini tadi. Terus saiki dari iki ya, dari cerita Pak Dudi Damiku, dari skenario iku mau, kebutuhan yang ingin dipenuhi oleh Pak Dudi Dam iki apakah tiga-tiganya? Iya Pak, kalau menurut saya. Soalnya gitu. kayak tadi ya, yang kebutuhan pertama kesiapan belajar itu beliau itu ngasih stimulus kayak ini memperkenalkan topik iklan, kemudian apa memfasilitasi anak-anak ini apa tugasnya itu bisa individu, bisa kelompok kayak gitu. Jadi kesiapannya itu kesiapan murid untuk ini proses pembelajarannya itu disiapkan kalau menurut saya. Kayak tadi dibuat kelompok kecil atau kelompok besar. Kemudian kalau minat murid, kalau minat belajar tadi itu ini Pak Dudi Dam itu mencoba untuk mancing lewat ini tadi loh. Nomor 2. Kerja individu atau pasangan kelompok kecil. Setelah itu Pak Dudi Dam meminta murid melakukan tugas. Nah ini secara individu murid akan diminta menulis 3 hingga 5 iklan yang menarik. Kemudian anak-anak diajak berbagi. Nah itu kalau menurut saya sih bisa meningkatkan minat belajar anak. Kan anak-anak kan sudah ini dikasih kebebasan untuk cari iklan, untuk tukar pendapat buat teman-temannya yang lain. Kemudian
Kalau yang profil belajar itu yang tadi. Mana tadi? Sing ono Pak Dudidam. Yang profil belajar itu berarti Profil, sing iki. kan itu tak baca itu profil belajar itu kayak gaya belajar gitu loh. Kayak Pak memberikan kayak memberikan kondisi belajar itu yang bagus biar kayak yang terakhir sepertinya. yang terakhir tadi suruh mojok tadi. Nah, itu suruh mojok itu tadi. Iya kan tadi kan dikasih disuruh mojok atau mau berbaur monggo kan sak nyamane areke. Menyendiri atau bergabung silakan. Karena kan gaya belajar anak kan berbeda-beda. Ada yang harus sendiri baru fokus, ada yang bareng-bareng tetap bisa fokus. Tuh. Nah, itu nanti itu dijabarkan di bagaimana cara guru tersebut menentukan kebutuhan belajar muridnya. Satu, kesiapan belajar, itu poinnya tadi itu, dikenal dulu yang mana. Jawabnya itu kurang lebih kayak tugas yang kemarin itu loh, yang tugas nawa budaya positif itu. Yang segitiga restitusi. Pak Yahya, sama cek WA. Saya langsung jawab. Konsepnya. Berarti langsung diketik mawon Pak Yahya, 1. Nah, 1. Pak Dudidam tadi berusaha memenuhi 3 aspek. Nah, itu yang pertanyaan yang pertama Pak nggih. Yang pertama yang 1A kan itu nggih. Yang 1B-nya bagaimana cara guru tersebut menentukan kebutuhan belajar muridnya. Barangkali itu sampean taruh di slide yang kedua. Bagaimana cara guru tersebut menentukan itu loh Pak. Iya. Enak nggih. Nah, itu jenengan cut di yang kedua saja. Itu berarti yang ini caranya bagaimana ini? Poin 1. Pak Dudidam menentukan kebutuhan cara muridnya dengan cara 1, kesiapan murid. Ditulis ya. Oke. Kesiapan murid. Kesiapan belajar, Pak. Kesiapan belajar murid. Cara menentukannya ya begini. Cara menentukannya itu sampean ketik Pak. Bawahnya kesiapan murid itu poin yang ditunjukkan itu ini loh. Yang sampean buka yang tadi ya. Tadi itu PDF sampean download ah. Sudah ini download. Sudah sampean download Pak Yahya? Iya. Nah, sampean copy yang ini loh Pak. Yang setelah poin 1 diskusi seluruh kelas di awal pembelajaran itu loh. Iya. Nah, Pak Dudidam melakukan diskusi untuk memperkenalkan murid pada topik tentang iklan. Nah, ini gini aja kalimatnya diganti gini aja. Pak Dudidam menggunakan beberapa pertanyaan pemandu tentang topik iklan. Oke. Ya, oke. Kan asal ini ya. Oke. Nanti Pak Dudidam menggunakan beberapa beberapa apa nih? Pertanyaan pemandu. Oke, tentang topik iklan.
beberapa pertanyaan pemandu tentang seperti ada itu tulis semua tadi. Nggih, mboten Wis napa-napa. ngene ya. Tentang iklan mana ya? Nggih. Yes. iki sing pertama kalian murid cara menentukannya. Terus ane Pak ya. Tolong Kesiapan belajar murid. itu mawon. Terus minat. Nggih, minat murid. Minat dari bawah. Kayak anu Pak. Minat belajar murid. Nah, minat murid. Cara menentukannya. Sing iya. Cara kudu minat. Yang minat murid nggih, yang meminta murid Pak melakukan kegiatan tulis berbagi niku lho, berbagi dengan pasangan lain. Berbagi dengan pasangan lain. Iku Pak. Iki sing diskusi tadi. Itu yang minat murid nggih. Pertanyaan terus iki kan ono skenario kan diskusi seluruh kelas, terus yang kedua kerja individu. Ya niku. Yang niki lho, Pak Dudida meminta murid melakukan kegiatan. Oh, iya. Berbagi dengan pasangan lain. Itu kan. Ini kita. Oke. Betul. Segitu dulu aja nggak apa-apa. Nanti kalimatnya di benak nota Pak? Perlu tak? Kalau bisa langsung di benak Bu. Atau langsung aja. Langsung sih. Iku aja. Berikutnya iki nanti bisa diolah. Yang penting tahu ancur-ancur. Semoga ngatasi. Berapa menit sih kita? Berapa menit kami? Mau 60 menit ya. Jam. Ya Pak, lanjut. Gak apa-apa, nanti sambil dipetani. Barangkali ada yang kurang atau ada yang kelebihan. Yang terakhir, profil belajar murid. Profil belajar murid. Nah, itu yang tadi, yang di nisor tadi loh Pak. Profil belajar murid itu yang nomor 7 Pak. Nomor 7 Pak. Mendorong bawa sendiri. Mendorong. Iya. Mendorong untuk memilih lokasi kelas. Ya. Pak juga mendorong murid untuk memilih lokasi di kelas yang mendukung cara mereka belajar dengan baik. Paling bawah. Itu berarti ini sore Pak ya? Bawahnya. Ini loh, yang poin 7 nih loh Pak. Poin 7 ya. Pak Dudida mendorong murid memilih lokasi kelas yang mendukung cara mereka belajar dengan baik.
Ini. Kan kayak dhuwure profil belajar murid. Nisor dewe, Pak. Nomor 7. Profil. Oke. Profil. Profil. Oke. Belajar murid. Oke. Nanti diatur gue ya. Untuk Oke, pun. Ya. Nanti diperbaiki lagi. Sekarang pertanyaan kedua. pertanyaan strategi pelajaran. Strategi. Nah, itu ada 3 kan strategi itu. Ada konten, Proses, produk ya. ada produk. Konten. Jadi berarti langsung tulis 3 Ya. ya. Tadi, ya, diferensiasi konten. Tadi Bapak diferensiasi produk. Produk dulu atau proses dulu, Kak? Konten dulu ya. Konten, habis konten. Proses, produk. Oke. Nek konten ya apa iki? Kayak iklan ngono ta. Konten itu kemarin ya. Ya yang diajarkan. Isinya ngono ta, Pak? Konten itu. Konten ya isi yang diajarkan, apa yang Sampai diajarkan tambahin, ke Pak. siswa. Diferensiasi konten. Diferensiasi Ojo konten. Diferensiasi Untuk konten konten liyane. itu. Ya berarti ini yang Pak Dudidam itu yang ngasih nomor, yang buat skenario tugas yang berjenjang itu. Tadi kan tugasnya kan kayak bertahap kan. Mulai dari pemanasan. Malah nggak diskusi untuk perkenalkan. Kalau menurut saya sih ini kontennya itu Pak Dudidam itu sudah memberikan proses pembelajaran yang berjenjang. Jadi berjenjang sesuai dengan pemahaman sama ini kemampuan anak masing-masing. Kalau ini Bu, murid diminta menulis 3 hingga 5 iklan yang menarik bagi mereka itu apa itu? Itu tadi masuk minat belajarnya anak-anak. Nek menurut aku konten ya, konten itu kan materi apa yang diajarkan. Nah, materinya iki kan dengan itu tujuan pembelajaran. Coba dilihat di atas itu, paling atas sendiri. Murid-murid dapat menangkap makna secara makna secara kontekstual terkait ini fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan. Iku kontene. Nah, gue kan siswa kan mungkin menangkap sing sosiale macam-macam. Apa sing struktur teks, apa sing unsur kebahasaan. Produknya kan ono iklan barang gitu kan. Produknya bisa jadi iklan itu produk atau proses. Diferensiasi konten adalah salah satu bentuk pembelajaran berdiferensiasi yang berorientasi pada pemikiran dan potensi peserta didik. Dalam diferensiasi ini, guru memberikan materi yang berbeda pada kelompok siswa yang berbeda sesuai tingkat pemahaman dan kemampuan masing-masing siswa. Diferensiasi ini mendorong inklusi, menghormati keberagaman siswa dan berusaha memberikan kesempatan yang sama kepada siswa untuk belajar dan
berkembang sesuai potensi masing-masing. Nah, pertanyaan saya, jawabannya di sini itu, apakah konten tujuan dari materinya atau sekedar ungkapan bahwasanya model proses pembelajaran Pak Budi Dan ini tadi yang kayak Pak sampaikan pertama tadi, apakah sudah berjenjang sesuai dengan pemahaman kemampuan siswa masing-masing? Jawaban iku koyo ngono apa koyo ngene, Pak? Nek menurut jenengan. Paham tapi maksudku. Kalau melihat iki nih persaku kan ini tidak harus semua kan strategi yang digunakan oleh Pak Dudi Dam ini. Kalau persaku konten ini tidak berdiferensiasi. Maksudnya konten ini kan materi ya, apa yang diajarkan. Yang diajarkan kan tadi kan berbeda untuk setiap siswa bisa berbeda kan sesuai dengan ya tadi. Tetapi kalau lihat ini kan materinya sama ini. Kalau saya nangkepnya itu bukan materinya, Pak, tapi proses pembelajarannya yang apa nggih? Dek iku hierarki ngono lho, Pak. Jadi ada kalanya individu, ada kalanya digiring ke kelompok kecil dulu. Habis dari kelompok kecil digiring lagi ke kelompok besar. Kalau kemarin kan nek tak pahami itu kan kadang ketika kita mendapatkan apa interval kemampuan anak didik kita yang terlalu besar, ono sing pinter harus pinter, ono sing PA harus PA. Nah, itu kemarin kan kayak strategi ini. Nah, menurut saya monggo. Iya, Pak Yahya. Berarti sing iku mau, Pak, sing yang sampean sebutkan niku berarti diferensiasi proses. Ya apa? Oke, padha ngambangi kabeh iki lho ya Allah. Nah, yang ya bener yang sampean utarakan tadi kayak ono berjenjang, kayak ono kelompok ini pindah ke sini lagi itu berdiferensiasi, tapi diferensiasi proses. Oh gitu. Menurut saya sing sampean jelaskan tadi. Iya, Pak, menurut sampean Pak Yahya. Ayo Pak Yahya. Untuk konten ini kan artinya itu yang dibahas oleh Pak Budi Dam kan masalah ini ya, masalah apa itu banner, kok banner. Gara-gara mari cukup banner iklan. Masalah iklan. Nah, iklan yang disampaikan itu kan itu Bu. Apa itu? Ini mari tak buka. Buka apa? Iklan itu arek-arek iku dikon gelek. Contoh. Iya, contoh ini. Dikon menulis 3 hingga 5 iklan yang menarik bagi mereka. Lalu mereka itu berbagi apa yang dituliskan dengan satu sama lainnya secara berpasangan, ngono Ibu. Nggih. Iku termasuk apa? Cara sampean ngono. Nah, konten itu, konten berarti kan intinya iklannya itu arek-arek dikon mencari dengan iklan tadi itu dengan sendirinya sehingga anak-anak itu paham gitu loh. Kalau lihat pengertian konten ya, pengen konten itu isine. Cuman tadi tuh loh Pak, saya kan browsing, aku mau tak baca kan. Diferensiasi konten, artinya kok kayak ngono gitu loh. Saya baleni. Saya baleni sampean macam mana iki mau? Konten. Gila. Metode pembelajaran dengan konten cara konten kepada siswa berdasarkan keterampilan, profil belajar, pengetahuannya, tetapi tetap sejalan dengan kurikulum yang berlaku. Itu maksudnya konten.
Dalam diferensiasi konten, Pak. Kayak itu. Dalam pembelajaran berdiferensiasi ada 2 cara membuat konten pelajaran berbeda, yaitu menyesuaikan apa yang akan diajarkan oleh guru. Bukan itu, Pak. Itu konten isinya. Ini itu yang 3 macam diferensiasi. Ada diferensiasi konten, proses, produk. Cinta waca mau tak, Pak Mif? Iya. Diferensiasi konten adalah salah satu bentuk pembelajaran berdiferensiasi yang berorientasi pada pemikiran dan potensi peserta didik. Dalam diferensiasi konten, guru memberikan materi yang berbeda kepada kelompok siswa yang berbeda. Materi. Sesuai dengan tingkat pemahaman dan kemampuan masing-masing siswa. Lah, sudah diwujudkan Pak Dudidam atau belum? Wis ngono tok intine. Ya sudah loh Bu, iki loh kalimat kedua ya. Kalimat kedua. Berarti kalau sudah, berarti jawabannya adalah Pak Dudidam sudah memberikan skenario pembelajaran yang yang berbeda. Sik Pak, tak copy ndek ngene WA Pak ya. Iya. Loro kayak kalimat. Berarti jawabannya sudah sesuai dengan memberikan skenario. Berarti nanti tinggal ditunjukkan skenario yang mana, yang ini, ngoten. Saiki diferensiasi produk dulu Pak nggih. Napa proses dulu? Proses. Kita Bu, berapa nih? Pak Dudidam sudah sudah memberikan sudah menciptakan skenario pembelajaran yang iku lho Mbak, yang opo iku sampean karang iku lho. Dengan cara ini meminta anak untuk menuliskan 3 hingga 5 iklan yang tak WA jenengan. Tak WA. Di WA. Yes. Boten tak WA yang ininya diferensi konten barangkali nggih di grup sementara. Barangkali itu. Nah, sudah memberikan skenario pembelajaran yang sesuai dengan tingkat pemahaman dan kemampuan masing-masing siswa. Ini ngono ya bisa. Sampeyan sambungno dengan pengertian diferensiasi. Tentu. Yo karya itu biasa kalau gelap terang nih kalau pokoknya hasil biasa. Oh itu betul. Nah, yang hasil ngono biasa. Nanti ini aku gambar dulu. Di buku sampean. Ini wes, ini dah. Halo. Nggih. Kok isi buku nih. Iki bab 2 iki sampe teton di buku. Yang kedua. Ayo. Referensi proses. Guru kayak bab 1 dah. Pak Taufik. Kan seharian kan lomba terus. Iku terakhir iku nanggone
iki koyo terakhir kowe iki ya paling awal Yang proses itu sing kepiye, Bu? itu Pak sudah tak copy di WA. Gadget semua ya. Proses itu berarti ya strategi nih, Pak. Kita copy di mana ya? Iya, oke. Iki terakhir iki berfokus pada bagaimana siswa memahami isi pelajaran dan bagaimana mereka akan memaknai materi yang dipelajari baik secara mandiri atau kelompok. Ini kegiatan pembelajarannya Pak Dudidam kan sudah bervariasi kan? Sudah bervariasi. Di antaranya kan sudah melalui kerja individu atau berpasangan tadi yang pertama ya. Kemudian lewat kelompok kecil sama kelompok besar. Ya gitu aja Pak berarti. Iya. Tapi iki sing ditampil ono kene iki Pak jawabane Pak. Maksudku bukan pengertian diferensiasi proses tapi yang dilakukan Pak Dudidam mau. Nanti copy Pak. Maksudnya ini untuk ikut toh. Oh iya. Tapi yang nanti jawabannya di bawah. Oke. Memaknai berarti sing di copy itu Masya Allah. Tadi aku mau ngomong apa Pak lali? Iya aku ya lali. Ya Bu, sampean pinter menyusun kalimat ngono. Iki lho, sampean terang diferensiasi proses. Pak, wis lali. Apa mau Pak Dudidam ya Pak Dudidam proses lho, diferensiasi proses. Menunjukkan apa Pak mau pembelajaran yang bervariasi. Variasi. Pak. Gitu. Ya iki mau alure nggone oporane pembelajaran bukan mulai dari individu terus kelompok kecil terus kelompok besar lah, kan sudah bervariasi. Yang pertama. Berarti Pak Dudidam sudah melakukan kegiatan pembelajaran yang bervariasi, kita coba untuk menumbuhkan untuk menumbuhkan minat belajar. Sudah melakukan kegiatan pembelajaran yang bervariasi. Bervariasi. ATI kita Pak untuk menumbuhkan minat belajar mboten usah. Pak Mif. Bisa ya. Iya kan terkait itu antara strategi merangsang menumbuhkan minat belajar siswa diantaranya melalui Pak Yahya, diantaranya melalui kerja individu atau berpasangan, terus kelompok kecil, kelompok besar. Ngoten mawon. Angel. Aku tak browsing maning Pak. Diferensiasi. Terakhir napa wae produk. Oke.
Sing dhuwur Pak, sing dihapus Pak. Sing iku mau wis bener. Terus lagi diferensiasi yang satunya Produk. Diferensiasi produk. Bapak Ibu yang di bor 1, 2, 3 kurang 10 menit lagi bergabung di handroom. Tulis Nggih, Ibu. Eh, saya kurang sitok pertanyaan. Diferensiasi produk adalah strategi. Kulo share Pak di grup WA. Produk. Oh, ya. Masih waktunya habis loh lah, mboten di Produk intinya produknya saya kecil dengan ukuran lagi pundi, Pak. kelompok kecil setiap kelompok kecil dengan menggunakan syarat pada dari mana Bu, itu kok strategi dilakukan oleh perusahaan. Produknya kok berarti Ibu aku keliru dah. Sekarang itu apa, Bu? Keliru. Apa? Apa? Iki lah produksi GW tahu tempe iki. Iya. Strategi pembelajaran digunakan untuk memenuhi kebutuhan belajar berbeda dengan perforce. Duh, kok hilang? Pak keliru tak hapus. Keliru perusahaan. Diferensiasi produk. Ngono kabeh, Pak. Nang Google loh, ngono kabeh. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi produk yang memberikan keleluasan pada siswa untuk meningkatkan potensi dirinya? Sesuai dengan kesiapan belajar, minat, dan profil belajar siswa tersebut. Pembelajaran berdiferensiasi tidak hanya berfokus pada produk pembelajaran, tapi juga fokus pada proses dan konten materi. Lah kapok. Bingung. Ya, intinya pokoknya diferensiasi produk itu hasil yang di pekerjaan siswa. Bisa jadi siswa itu menentukan sendiri kesenangannya, misalnya tadi tugas iklan, hasilnya itu bisa berupa gambar, bisa berupa apa namanya, YouTube, bisa berupa apa, pokoknya berguna iklan. Enggak, yang berarti yang tadi mana tadi yo? Iki tanggal 4 kita, Bu. Yang poin 5 Pak, poin 5 Pak Mif. Pertanyaan kelima. Betul, poin skenario kelima ini loh. Yang Pak Dudidam lalu memberikan tugas individu. Ia membedakan penugasannya sesuai dengan kemampuan murid. Tugas yang dilakukan murid adalah membuat iklan yang secara efektif, itu Pak, akan mempromosikan produk atau jasa atau acara sesuai dengan yang dijelaskan skenario yang diberikan. Jadi ini sampean wau produknya. Lah kan ini tugasnya kan tugas produk iklan. Iya. Itu kah? Benar kah itu? Iya. Setelah itu kan skenario tugasnya kan
dibedakan Poin kan, ada 3 6. level. Poin 6 Iya. ini kan levelnya Poin, ditunjukkan di poin 6. Ada level Iya. skenario 1, 2, 3 1, tambah 2, level 3. sesuai dengan kemampuan anaknya masing-masing. Iya. Berarti ya Itu. itu Pak Dudidam itu tadi Semen kopi Pak itu, Pak. murid, menugaskan murid untuk ya poin 5 nih kalau Pak sampai 6 itu tak semen kopi Poin kabeh 5 sampai 6. Iya benar, 5 sampai 6. Mulai Pak Dudidam itu memberikan tugas individu nih loh. Semangat Pak Yahya. Oke. Wes karek ngopi tok. Gitu. Nggih, sampean hapus nomornya Pak. Wes ngono bisa ae Pak, sementing mari. Kok diapiki maneh. Nggih. Terus pertanyaan yang ketiga ya. Asesmen. Penilaian. Penilaian tadi itu yang bagaimana guru tersebut? Bagaimana? Formatif. Endi Pak asesmen nih Pak? Nek kene gak ketok tapi yo formatif iki penilaian. Kayaknya iya, kayaknya memang apa ngono? Implisit. Iki loh, setiap kelompok melakukan brainstorming dan mencatat 2 kelebihan dan kekurangan dari jenis Nah, iklan. semuanya. Iki cara iki kan tugasnya mari kono iki gak dinilai lho, Bu. Iya, penilaian formatif bisa, jelas informatif jelas. Nggih, informatif karena ini karena Pak Dudidam ini kan ya wis jelas lah, jelas beliau membuat catatan penilaian selama proses belajar. Pak ya, baik kelompok kecil maupun kelompok besar itu pasti sudah punya rubrik penilaian lah wong catatan nih. Iya. Itu aja, Pak. Penilaiannya berarti penilaian formatif. Formatif itu mlebu sing ndi, Pak? For learning apa as learning? Formatif itu sing dhuwur dhewe yang pertama itu. Yang pertama itu for learning. For learning sama as learning itu sama-sama formatif. Bedanya kalau as learning itu anak-anak itu ikut serta dalam pembuatan rubrik penilaian. Contoh kayak kita ngasih umpan balik ketika refleksi lah itu as learning. Tapi kalau for learning itu rubriknya dari kita. Rubriknya dari kita. Berarti for learning. Apa Bu? Iki Bu. Iki loh, setiap kelompok diberikan selembar kertas dan bekerja di meja mereka. Setiap lembar kertas grafik memiliki cat untuk menuliskan kelebihan kekurangan untuk jenis iklan tertentu. Ini kan nomor berapa, Pak? Itu skenario nomor berapa? Skenario nomor 3. Ini bisa jadi proses, Pak. Bisa jadi diferensiasi proses tadi, Pak. Yang proses tadi, bukan penilaian ini berarti. Bukan. Kalau menurut saya ya kayak Pak Miftah tadi. Berarti ini jawabannya ya tadi kayak gitu toh. Bagaimana guru tersebut melakukan penilaian? Ya Pak Dudidam menggunakan penilaian for learning, Pak ya. Ya. Deal nggih. Deal formatif. Menggunakan asesmen for learning, Pak. Kemarin kan istilahnya dimodulkan gitu. Asesmen for learning. Asesmen. Amin tambah asesmen, Pak. Yaitu penilaian formatif. Okay. Baik Bapak Ibu yang di board 2 dan 3 silakan bergabung kembali ke main room atau bersatu. Ya Bu. Bisa.
Masih ucul lagi. Siji, loro, terus kita semua ya. Apa ya? Mana Ya. kali? Nambahan. Kok tak pelajaran mana? G. Yes.